selanjutnya adalah menyusun laporan PTK. Tentu dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, untuk bab 1 itu terdiri dari 4 hal, yaitu harus ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang masalah sendiri, maka di dalamnya harus ada asumsi, ada data awal, kemudian nantinya ada kesenjangan, dan itulah yang dipermasalahkan dalam penelitian. Nah, untuk memandu membuat latar belakang dalam bab 1, setidaknya ada 5 hal yang bisa dijadikan acuan. Yang pertama, tentukan pentingnya kenapa hal tersebut mau diteliti, gitu. Contohnya penggunaan media pembelajaran berbasis IT itu karena memang dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan, gitu. Kemudian yang kedua, sebutkan alasan kenapa ibu bapak mempermasalahkan hal tersebut, gitu. Nah, di sini sebutkan bahwa pendidikan dan pembelajaran itu dengan menggunakan TIK itu akan lebih mudah, biayanya lebih murah, gitu kan. Kemudian keterampilan siswa menggunakan IT juga akan meningkat dan lain sebagainya, gitu. Kemudian baru setelah itu kan harapan ideal tuh yang 2. Nah, yang ketiga, kenyataan di lapangannya gimana? Misalkan pembelajarannya masih cenderung menggunakan yang manual misalkan. Nah, kemudian hal ini buktinya apa? Harus dibuktikan dengan data bukti atau hasil atau apa, gitu. Atau bisa juga dengan sifat siswa yang misalkan semangat belajarnya rendah, tidak bergairah, dan akhirnya nilainya pun akan kurang dari KKM misalkan. Kemudian setelah itu tentukan rencana tindakannya, misalkan guru akan memanfaatkan kehadiran teknologi informasi tersebut dalam pembelajaran. Nah, itu untuk latar belakang. Setelah latar belakang, maka masuk kepada rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah statement atau pernyataan yang berupa kalimat pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini. Nah, intinya rumusan masalah ini harus mempertimbangkan secara substansi, orisinalitas, formulasi, dan teknis. Nah, untuk formulasinya sendiri, untuk rumusan masalah ini harus dirumuskan dalam kalimat tanya, kemudian tidak bermakna ganda, kemudian lugas dinyatakan apa yang dipermasalahkan, kemudian tindakan yang diharapkannya apa, kemudian juga untuk rumusan masalah ini harus sesuai dengan judul, dan tentu rumusan masalah ini boleh lebih dari 1. Gitu. Contohnya untuk rumusan masalah, berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana pelaksanaan model cooperative learning untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Pangalengan, gitu. Atau bisa juga pertanyaan bagaimana hasil perkembangan metakognitif siswa yang menggunakan model blended learning dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya tujuan. Tujuan adalah harapan setelah penelitian berhasil. Oleh karena itu tujuan harus jelas agar indikator keberhasilannya terukur dengan baik. Indikator perlu dicantumkan karena menjadi target tindakan yang akan dilakukan, gitu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, manfaat penelitian. Nah, di sini tuliskan manfaatnya bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah. Tapi hendaknya peneliti tidak berlebihan karena sasaran utama penelitian ini kan siswa. Jadi manfaatnya harus lebih banyak untuk siswa. Jadi untuk gurunya tetap ada, untuk sekolah tetap ada, tapi yang lebih banyaknya adalah untuk siswa.